Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga Anda sekalian di dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Ada yang gak pernah sakit? Saya rasa gak ada ya. Namanya orang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami sakit. Sakit itu bisa bermacam-macam. Ada sakit secara fisik, demam misalnya, batuk, pilek, lalu sakit gigi, sakit segala macam. Apalagi saat ini kita sekarang sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Banyak sekali orang yang menderita sakit di sekitar kita. Nah, selain sakit secara fisik, mungkin juga kita mengalami yang namanya sakit secara jiwa. Dikhianati, ditolak, ditipu, dihina. Itu mengakibatkan kita sakit hati atau sakit secara jiwa. Nah, selain itu, kita juga bisa mengalami yang namanya sakit secara ekonomi. Gak punya uang, kehilangan pekerjaan, mengalami kebangkrutan, ditipu orang, sehingga mengalami kesulitan secara ekonomi. Nah, ketika kita sakit, itu kita kan ngerasa gak nyaman ya. Kita ngerasa gak enak, kita merasa menderita. Dan ketika sakit, pasti kita pengen sembuh. Tema kita pada hari ini adalah sembuh secara total. Saya percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang kita derita secara total. Baik itu sakit secara fisik, baik itu sakit hati, maupun sakit secara ekonomi. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mengalami kesembuhan secara total menurut Tuhan Yesus. Ayatnya saya ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan untuk Anda. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman dulu Tuhan Yesus hidup, orang yang sakit kusta itu gak ada obatnya. Mereka selain menderita sakit secara fisik, mereka juga menderita sakit secara rohani atau kejiwaan. Mereka diasingkan, mereka kesepian, mereka merasa diri mereka itu dikutuk, mereka merasa ditolak oleh lingkungan sekitarnya, gak boleh bersama-sama dengan keluarganya lagi. Nah, pada saat ini, pada zaman sekarang, mungkin yang namanya orang sakit kusta itu udah gak ada lagi, karena kemajuan teknologi udah ada obatnya. Nah, tapi bagaimana dengan sakit kusta secara rohani? Berapa banyak dari kita, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang itu menderita penyakit kusta secara rohani? Berapa banyak orang yang merasa kesepian, yang merasa terasing, yang merasa ditolak, yang merasa bahwa hidupnya adalah suatu kutukan, yang merasa bahwa terasing dari lingkungannya.
Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu orang kusta ini, bagaimana dia bisa sembuh secara total. Nah, semuanya itu kan ada 10 orang kusta ya, tapi ada satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan secara total. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, orang kusta itu adalah datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, 10 orang kusta ini pada zaman dulu itu dilarang untuk mendekati orang yang sehat. Kalau ada orang yang mendekati mereka juga, mereka harus berteriak, "Najis, najis." Nah, mereka mengambil suatu keberanian, suatu tindakan untuk mendekati Tuhan Yesus. Itu adalah suatu langkah yang luar biasa. Karena kalau ketahuan itu mereka bisa dihukum mati. Nah, tapi itu yang mereka lakukan. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mau minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena mereka punya iman. Mereka udah dengar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Bagaimana Tuhan Yesus itu begitu hebat. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang menderita sakit penyakit, ketika kita mungkin sedang merasa disakiti, atau mungkin ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus? Apakah kita cari Tuhan di dalam doa, di dalam sakramen Ekaristi, di dalam doa hening kita? Apakah kita cari Tuhan? Ataukah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal budi kita? Kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lupa untuk mencari Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita diingatkan, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi penderitaan, sakit penyakit kita, apapun yang menjadi sakit hati kita, mungkin kita sedang mengalami masalah ekonomi. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, seperti 10 orang kusta ini, kita datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan dulu. Kita minta tolong Tuhan. Kita punya iman bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia yang bisa tolong kita. Dia yang bisa bantu kita. Jadi langkah yang pertama adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut? Di ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Yang menarik di sini adalah ke-10 orang kusta itu belum sembuh, Bapak Ibu, saudara-saudari. Mereka masih sakit kusta. Tapi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam. Nah, ketika mereka melakukan itu sementara mereka belum sembuh, mereka itu bisa dihukum mati. Tapi si orang ke-10 orang kusta ini taat. Mereka mau, walaupun mereka belum sembuh, mereka mau taat. Mereka pergi untuk mencari imam-imam, untuk memperlihatkan diri kepada mereka. Karena mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Lalu, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini artinya apa? Ini artinya ketika kita ingin disembuhkan oleh Tuhan, pertama-tama kita harus mau taat dulu. Ke-10 orang kusta ini mereka nggak tahu bahwa mereka itu akan sembuh, tapi mereka punya iman. Mereka mau taat, walaupun mereka nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi mereka mau taat dulu. Jadi langkah yang kedua adalah mau taat. Yang pertama tadi adalah datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah mau taat. Apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, kita mau untuk taat. Misalnya kita lagi sakit, kita lagi merasa menderita, tapi dalam firman Tuhan dikatakan, tetaplah bersukacita, tetaplah mempunyai pengharapan, tetaplah bersyukur. Dan kita mau taat untuk melakukan itu. Walaupun sangat sulit, walaupun ketika kita sakit secara fisik, sangat sulit kan untuk bersukacita, sangat sulit untuk bersyukur, tapi kita mau untuk melakukannya. Ketika kita disakiti oleh orang, firman Tuhan katakan, ampunilah
Waktu kita disakiti oleh orang lain, sangat-sangat sulit untuk mengampuni. Kita mungkin merasa, saya nggak salah kok, dia yang salah. Harusnya kan dia minta maaf. Tapi firman Tuhan katakan, ampunilah 70 kali 7 kali. Dan ketika kita mau taat, disitulah kesembuhan akan terjadi. Lalu ketika mungkin kita mengalami yang namanya nggak punya uang, mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita mau benar-benar taat. Kita mau untuk benar-benar melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan pada hari ini. Dan disitulah Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir terus, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Itu tidak akan membuat kita menjadi efektif di dalam pekerjaan kita. Dan jadi langkah yang kedua Bapak Ibu, Saudara-saudari, adalah kita mau taat. Nah, langkah yang ketiga, di ayat 15, di sini dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi ada satu orang yang kembali. Ini artinya apa? Ketika Tuhan sudah mengabulkan doa kita, ketika kita sudah mengalami mujizat dari Tuhan, apakah kita seperti yang satu orang kusta ini, yang selalu kembali kepada Tuhan Yesus, yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu ingat sama Tuhan Yesus bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan persoalan kita. Tidak berpikir bahwa semuanya itu adalah karena usaha saya sendiri, karena kehebatan saya, karena keberuntungan saya saja, bukan. Nah, kita mau sama-sama pada hari ini belajar dari satu orang kusta ini yang mengalami kesembuhan secara total. Di ayat yang 19, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebenarnya orang kusta yang satu orang ini kan udah sembuh kan, seperti yang 9 orang yang lainnya. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada dia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya satu orang kusta ini mengalami kesembuhan secara total. Bukan hanya secara fisiknya saja, tapi juga secara jiwa dan secara rohnya. Nah, kita mau untuk menjadi seperti yang satu orang ini. Jadi ketika apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita selalu kembali kepada Tuhan. Kita selalu mengucap syukur. Kita selalu memuliakan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jika kita melakukan ketiga hal ini, yang pertama adalah selalu datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah selalu taat kepada Tuhan, apapun yang menjadi perintahnya, apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau taat. Dan yang ketiga, kita selalu kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Hidup kita selalu mengucap syukur, selalu memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi. Baik itu hal yang kita ingini, baik itu hal yang mungkin gak kita kehendaki, tapi kita selalu kembali kepada Tuhan, selalu mengucap syukur. Nah, disitulah kesembuhan secara total akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menemukan ada sebuah benjolan di bagian tubuh saya. Nah, ketika saya menemukan benjolan itu, tentu saya merasa sangat ketakutan. Saya merasa begitu khawatir. Saya merasa bahwa, wah, ini pasti kanker. Lah, saya begitu takut sampai saya gak berani pergi ke dokter. Di dalam pikiran saya itu langsung kebayang wajah ketiga anak saya. Mereka masih kecil-kecil, mereka masih membutuhkan mamanya. Dan saya langsung mikir yang jelek-jelek. Mungkin saya gak bisa melihat mereka tumbuh besar, tumbuh dewasa. Lalu saya langsung kebayang suami saya langsung terbayang keluarga saya. Dan saya begitu sedih. Lalu saya bilang sama suami, dia juga ketakutan, dia juga panik. Kami jadi sama-sama panik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, waktu itu saya udah kenal Tuhan. Saya udah percaya sama Tuhan Yesus. Tapi datang kepada Tuhan itu bukan hal pertama yang saya pikirkan.
Karena begitu panik, kami langsung cari-cari dokter. Kami langsung cari-cari polis asuransi kami. Kami lihat langsung apa yang bisa kami lakukan. Kami berusaha untuk mencari kesembuhan dengan kekuatan kami sendiri. Pada suatu titik Bapak Ibu, saudara-saudari, saya pegang tangan suami saya. Ada suara Roh Kudus yang ingatkan saya, cari Tuhan dulu, datang sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Lalu saya pegang tangan suami saya bilang sama dia, yuk kita doa dulu. Kami waktu itu doa sama-sama, kami minta tolong sama Tuhan. Nah setelah kami berdoa, saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih damai. Lalu saya mendengarkan sebuah kesaksian. Ada seorang bapak ini menderita suatu penyakit yang sangat parah. Dan dokter bilang katanya hidupnya hanya tinggal hitungan bulan saja. Dan bapak ini tapi tidak terlihat depresi, tidak terlihat sedih. Dia malah begitu ceria. Dan dia katakan di dalam kesaksiannya, apa yang saya alami saat ini adalah suatu win-win solution katanya. Kenapa? Karena hanya 3 kemungkinan yang akan terjadi dari penyakit saya ini. Yang pertama, Tuhan akan sembuhkan saya. Yang kedua, secara medis, dokter akan menyembuhkan saya secara pelan-pelan. Tuhan menyembuhkan saya melalui dokter, melalui pertolongan medis secara pelan-pelan katanya. Dan yang ketiga, saya akan mati. Dan 3-tiganya ini gak masalah buat saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan saya. Dia selalu menyertai saya. Jadi saya gak takut. Ketika saya mendengarkan kesaksian itu Bapak Ibu, saya merasa begitu tenang, damai. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri yang bicara kepada saya. Jangan takut anakku, aku selalu menyertai engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Lalu saya memberanikan diri untuk pergi ke dokter, menjalani check up, tes ini itu. Dan puji Tuhan, dokter bilang katanya ini gak bahaya, saya dikasih obat. Dan beberapa minggu kemudian benjolannya itu hilang. Saya mengalami hal yang pertama, saya mengalami mujizat, Tuhan sembuhkan saya. Dan ketika saya mengalami itu Bapak Ibu, saya merasa seperti yang Tuhan memberikan saya kesempatan kedua untuk hidup kembali, untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya kembali, untuk berkarya kembali di dalam kehidupan saya. Dan saya gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Oleh karena itu, lakukanlah 3 hal yang tadi kita sama-sama pelajari dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini. Kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu taat apapun yang Tuhan katakan, yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Engkau begitu baik Bapa, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Ajar kami terus Bapa, bimbing kami untuk menjadi seperti 10 orang kusta itu. Ketika kami sedang menderita, ketika kami sedang mengalami sakit penyakit, ketika kami sedang menghadapi masalah, kami selalu datang kepadamu. Kami selalu mau taat kepada setiap perintah-Mu. Dan kami selalu mengucap syukur. Kami percaya ketika kami melakukan ketiga hal ini Bapa, Engkau akan menyembuhkan kami secara total. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan, seluruh permasalahan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa, kami membuka diri kami, membuka hati kami untuk kasih-Mu saat ini, untuk berkat-berkat yang mau Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau untuk membagikan kasih ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami,
orang-orang yang Engkau izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.